adik-adik, selamat pagi, selamat Natal buat kita semua. Pada hari ini kita bersuka cita oleh karena kita semua walaupun lewat online dan juga sebagian onsite, kita bersuka cita bersama-sama memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang terkasih, pada hari ini kita akan mengikuti ibadah sampai pada akhirnya nanti di acara hiburan. Mari kita bersama-sama mengikutinya dengan baik dan terlebih-lebih pada waktu pemberitaan firman Tuhan. Mari adik-adik pasang telinga, buka hatinya untuk dapat mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Shalom teman-teman. Shalom. Niman haumam. Hao. Apa kabar? Baik. Tisang cemei ping'an. Ping'an. Shalom Bapak dan Ibu. Shalom. Taja Sentan Kuaila. Sentan Kuaila. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal. 我们在网上积极在这里庆祝圣诞节，就是纪念我们主耶稣基督的降生。Kita berkumpul di sini melalui online untuk merayakan Natal, yaitu memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. 好吧，我们来开始幼儿小学圣诞节目，主题是不要激发。 Baiklah Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mari kita ikuti ibadah Natal PGTK SD dengan tema Jangan Takut. Kita akan memasuki ibadah Natal. Mari kita menyiapkan hati saat teduh dimulai. Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Kita bernyanyi dari pulau dan benua. Kita berdoa. Adalah suatu anugerah ya Tuhan, kalau pada hari ini
kami anak-anakmu boleh memasuki bulan Desember, dan hari ini kami sungguh senang, kami bersuka cita oleh karena tahun ini kami boleh merayakan Natal. Walaupun kami melaksanakannya secara sederhana, tetapi kami bersyukur Tuhan karena tahun ini kami masih diberikan kesempatan untuk merayakan hari kelahiran Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu. Engkau Allah pencipta langit dan bumi, lahir jadi manusia, berdiam di tengah-tengah kami dan di antara kami oleh karena kasih. Terima kasih Tuhan ketika kami berada di dalam dosa dan kami berjuang mencari Engkau, namun kami tidak bisa menemukan Engkau Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini mencari dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kehadiran-Mu, kehidupan kami yang berada di dalam ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, kini punya pengharapan. Kami tidak perlu takut lagi menghadapi keadaan dunia ini, gelombang-gelombang yang terjadi di dalamnya, karena kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kami, menolong kami, menjaga kami, menopang kami, dan selalu berdiam di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, keselamatan yang Engkau telah berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan nantinya firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk dapat memahaminya, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan tidak terlewatkan begitu saja. Tetapi firman Tuhan kami dapat mengerti, kami dapat ingat, dan menjadi kekuatan kami di dalam menjalani kehidupan kami dan di tahun selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan acara Natal kami dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin adik-adik. Kita kembali bernyanyi El Shaddai. Yeah.
tangannya. Adik-adik yang terkasih, kita sungguh bersuka cita pada hari ini kita bisa merayakan Natal bersama. Ada sukacita di hati? Kiranya damai sejahtera Allah dan sukacita Natal senantiasa memenuhi hati kita semuanya. Amin. Ada yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mau dengar firman Tuhan? Ayo, kita sama-sama tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa bersama ya. Terima kasih ya Allah, kami sungguh bersyukur akan kasih karunia Allah yang besar bagi kami orang-orang berdosa. Engkau memberikan kepada kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung, untuk menyelamatkan, menebus kami dari dosa. Kami sungguh berterima kasih atas anugerah-Mu yang besar bagi kami. Dan saat ini Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, penuhilah hati kami dengan kasih-Mu, dengan sukacita-Mu, dan dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Biarlah kami setiap anak-anak yang mendengarkan firman-Mu, kami diperbaharui untuk semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan hidup bersukacita di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami yang hidup, kami naikkan syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, Allah Bapa kita adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Allah yang sangat sayang kepada Lause, kepada adik-adik, kepada papa mama di rumah, kepada kita semua orang di dunia ini. Karena itu Allah menetapkan satu waktu, satu tempat di mana lahir seorang Sang Juru Selamat dunia. Adik-adik yang terkasih, ya kita tahu siapakah Sang Juru Selamat dunia itu? Siapa dia? Iya, dialah Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia lahir ke dunia. Pada waktu itu juga ada sekelompok gembala-gembala. Mereka harus bekerja di luar rumah. Mereka harus bekerja di padang rumput Efrata Bethlehem. Wah, adik-adik bisa bayangkan pada saat itu mereka harus menghadapi suatu malam yang sangat gelap gulita, malam yang hening, malam yang sangat dingin. Di padang rumput yang begitu luas, mereka harus bekerja, menjaga, mengembalakan kawanan domba-dombanya. Adik-adik terkasih, coba lihat, ada begitu banyak domba-domba yang ada ya. Banyak bukan? Nah, inilah pekerjaan mereka. Dan saat mereka sedang bekerja dan sedang bercakap-cakap satu sama lain, tiba-tiba terjadilah suatu peristiwa yang sangat mengejutkan hati mereka. Dan peristiwa itu membuat mereka sangat takut. Adik-adik yang terkasih, kira-kira tahu gak apa peristiwanya? Yaitu tiba-tiba ada seorang malaikat Tuhan berdiri dekat mereka. Dan mereka nampak ada sebuah kemuliaan, ada sebuah sinar yang bercahaya meliputi mereka. Ketika mereka melihat hal demikian, mereka sangat takut. Karena itu adalah suatu pengalaman yang baru bagi mereka. Belum pernah mereka jumpa demikian. Adik-adik terkasih, ketika mereka merasakan suatu ketakutan yang sangat dan tidak berani melihat malaikat tersebut, lalu malaikat Tuhan berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagi kamu. Kamu akan menemukan seorang bayi yang terbaring di palungan." Dan sesudah malaikat itu berkata, tiba-tiba ada sejumlah bala tentara surga, mereka memuji-muji Allah. Wah, luar biasa. Sesudah demikian, sejumlah bala tentara surga dan malaikat Tuhan meninggalkan gembala-gembala. Mereka kembali ke surga dan para gembala-gembala bertanya-tanya, itu pujian yang luar biasa kepada Allah. Ayo kita pergi ke Bethlehem, kita lihat apa yang terjadi. Lalu mereka cepat-cepatlah pergi ke sana. Ketika mereka ke sana, mereka menemukan ada seorang bayi yang terbaring di palungan. Dan bayi itu adalah Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Dan mereka bertemu dengan dia.
dan sungguh hati mereka bersyukur. Mereka sungguh bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kepada mereka suatu kesempatan, memberikan kepada mereka suatu keistimewaan, sehingga mereka bisa berjumpa langsung dengan bayi itu. Luar biasanya, sebelumnya hati mereka itu penuh ketakutan, sangat takut. Sekarang itu menjadi hilang lenyap. Yang ada adalah hati mereka penuh dengan sukacita. Firman Tuhan katakan kepada kita bahwa hati mereka memuji, mereka bersorak-sorak, mereka bernyanyi-nyanyi pujian bagi Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, inilah luar biasanya ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih, hari ini mereka Tuhan juga berkata kepada kita, jangan takut, sebab hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yesus Kristus. Di mana? Di hati kita. Adik-adik, siap menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita? Siap menerima Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia ini masuk dalam hati kita? Siapkah mengundang Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang agung, lahir dan tinggal untuk selama-lamanya di dalam hati kita? Amin. Nah, ketika Tuhan Yesus Sang Juru Selamat yang agung tinggal di dalam hati kita, ketika kita mengizinkan, ketika kita mengundang Yesus Sang Juru Selamat kita yang agung lahir di dalam hati kita, tinggal di dalam hati kita, bertata di dalam hati kita, adik-adik yang terkasih, hati kita akan seperti gembala-gembala itu. Hati kita yang penuh dengan ketakutan akan Tuhan buang, akan Tuhan ubah menjadi hati yang penuh sukacita. Hati yang penuh sukacita, sehingga kita bisa memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita akan merasakan sukacita karena ada Tuhan Yesus di dalam diri kita. Sebab Yesus adalah sumber sukacita bagi kita setiap anak-anak Tuhan. Amin. Jadi adik-adik terkasih, hari ini kita bisa dengan sukacita merayakan Natal, bukan karena kita bisa pakai baju baru, pakai baju yang cantik, bisa dandan begitu cantik, atau karena bisa dapat hadiah. Tidak, hari ini kita bisa bersukacita karena Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia yang agung ini sudah lahir di hatiku, sudah lahir di hati adik-adik semuanya, sudah lahir di hati kita semuanya. Amin. Karena Yesus satu-satunya sumber sukacita bagi kita. Karena itu adik-adik terkasih, sekali lagi, jangan takut. Karena hari ini telah lahir Yesus Kristus Sang Juru Selamat di hatiku, di hati adik-adik semuanya, di hati kita semuanya. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ikuti Boksu berdoa kata demi kata ya. Ya Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang agung, kami mengundang Engkau lahir di hati kami, tinggal di hati kami, berkuasa sebagai Raja di hati kami. Penuhilah hati kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu, kami mau mengenal-Mu Tuhan. Bimbing kami untuk dekat dengan-Mu. Biarlah pada Natal ini kami mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan. Berkati kami Tuhan, sertai kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami naikkan syukur. Amin. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan, angkasa raya memberitahukan keagungan ciptaannya. Di antara segala ciptaan, manusia adalah makhluk yang paling mulia dan istimewa. Manusia dicipta segambar dan serupa dengan Allah.
agar manusia mencerminkan tentang Allah dalam hidupnya. Manusia ditempatkan Tuhan dan tinggal di dalam Taman Eden, sebuah taman yang indah, berselimutkan kebahagiaan. Tiada kesusahan, tiada kekurangan, tiada penyakit, tiada kekhawatiran, tiada kematian, tiada yang menakutkan, tiada permusuhan. Semua makhluk tinggal bersama dalam damai dan sejahtera Tuhan. Sungguh sempurna adanya. Pada hari pertama Allah ciptakan terang. Hari kedua jadilah cakrawala. Di hari ketiga Dia ciptakan tumbuhan. Semuanya indah di mata Tuhan. Pada hari keempat jadilah bulan bintang. Hari kelima diciptakan binatang. Di hari keenam jadilah manusia. Hari ketujuh Allah memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Manusia itu ditempatkannya di Taman Eden, taman yang sangat indah. Mereka sungguh bahagia, damai, dan tidak ada ketakutan di dalamnya. Semua yang dibutuhkan mereka tercukupi. Manusia berdamai dengan segala jenis hewan. Mereka bisa memegang, bahkan bermain dengan hewan. Hewan-hewan dapat bermain bersama. Tidak ada permusuhan di dalamnya. Semuanya sungguh amat indah. Akan tetapi manusia telah mengecewakan hati Allah. Mereka melanggar perintah Allah dan akhirnya jatuh dalam dosa. Tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, bukan? Bukan, semua buah pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi buah pohon pengetahuan Allah melarang agar kami tidak meraba dan memakannya. Kamu tidak akan mati, tetapi matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Hah? Hawa, ada apa? Aku merasakan segalanya. Allah melarang kita untuk makan buah ini.
manakah engkau? Aku mendengar engkau ada di taman ini. Aku takut karena aku telanjang dan aku bersembunyi. Siapakah yang memberitahukanmu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau telah memakan buah pohon larangan itu? Perempuan itu yang memberi buah itu kepadaku, maka kumakan. Apakah yang telah engkau perbuat Hawa? Ular yang memperdayakanku, maka kumakan. Karena perbuatanmu, terkutuklah engkau di antara segala ternak, dengan perutmu lah engkau menjalar, dan debu tanah menjadi makananmu. Susah payahmu dalam mengandung sangat banyak, dan dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Terkutuklah tanah karena engkau, dengan berpeluh engkau akan mencari makanan. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Sejak itu manusia hidup dalam penderitaan dan ketakutan. Rasa takut yang semakin mengancam dalam kehidupan, kekurangan makanan, perekonomian yang sulit atau PHK, takut keluar rumah dan bepergian. Hidup manusia benar-benar menderita. Tidak ada kedamaian seperti mula bumi dijadikan Tuhan Allah. Allah tidak membiarkan manusia terus hidup dalam ketakutan. Ia akan melenyapkan rasa takut di dalam hidup manusia. Sebab Allah sungguh mengasihi dunia. Keselamatan akan diberikannya. Ketakutan, kekhawatiran, harapan yang hilang akan digantikan menjadi sukacita yang abadi. Allah akan memberikan anaknya turun ke dunia yang hina, menggantikan semua ketakutan menjadi harapan yang indah.
kita bernyanyi Malam Kudus.
menerima berkat Tuhan yang disampaikan oleh pendeta Sir Aminah. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见审判，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。我们来领受上帝的祝福。愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永远。